Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengambilan keputusan dalam manajemen. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kira Ina Evitasari. Nama saya Kanesha Ahmadi. Dan nama saya Muhammad Arifin Ridwan. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan. Selanjutnya akan dipandu oleh Arifin. Pengambilan keputusan. Pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli, diantaranya yang pertama ada J.R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang memungkinkan. Yang kedua ada dari Pesia Gian berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, dan penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan. Jadi, kesimpulan dari pengambilan keputusan merupakan suatu hasil dari proses yang mengasung pada beberapa pilihan yang tersedia. Tujuan pengambilan keputusan. Dalam suatu perusahaan maupun organisasi, tentu ingin semua kegiatan berjalan dengan lancar dalam mencapai tujuan. Namun, terkadang ada beberapa hambatan yang harus segera diselesaikan oleh pimpinan. Jadi, dengan adanya pengambilan keputusan, pimpinan akan lebih cepat dalam memecahkan masalah yang ada baik di perusahaan maupun organisasi. Dasar-dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi. Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif, yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lainnya. Yang kedua, pengambilan keputusan rasional. Keputusan yang bersifat rasional berkaitan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi merupakan masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan fakta. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya pengambilan keputusan didukung oleh sejumlah fakta yang memadai. Sebenarnya, istilah fakta perlu dikaitkan dengan istilah data dan informasi. Kumpulan fakta yang telah dikelompokkan secara sistematis dinamakan data, sedangkan informasi adalah hasil pengolahan dari data. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Kanesha. Baik, selanjutnya ada pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman biasanya para pemimpin perusahaan akan mengingat kejadian atau kasus-kasus yang telah berlalu. Apakah ada kasus serupa atau tidak? Nah, perusahaan biasanya melakukannya dengan menelusuri arsip-arsip, baik dokumentasi maupun hal-hal lain yang berkaitan. Jika ternyata permasalahannya pernah terjadi sebelumnya, maka pemimpin perusahaan cukup melihat situasi dan kondisi terkini. Apabila sama, pemimpin dapat menerapkan cara yang sudah pernah digunakan untuk mengatasi masalah yang terbaru. Jadi, dalam hal ini, pengalaman dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah, sehingga pemimpin harus memiliki pengalaman dan kemampuan dalam memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya. Kemudian, ada pengambilan keputusan berdasarkan wewenang. Tidak sedikit keputusan diambil karena wewenang, atau bisa dikatakan orang biasanya mengambil keputusan adalah pimpinan dalam sebuah perusahaan, yang dimana mengambil keputusan merupakan tugas dan wewenangnya. Keputusan yang berdasarkan wewenang memiliki beberapa keuntungan, yaitu banyak diterimanya oleh bawahan, memiliki otensitas atau otentik, dan juga didasari dengan wewenang yang resmi, maka akan lebih permanen sifatnya. Selanjutnya, ada tahap-tahap pengambilan keputusan. Menurut ahli Herbert Simon, secara umum membedakan antara dua jenis keputusan, yakni satu, ada keputusan terstruktur, merupakan keputusan yang dilaksanakan secara berulang-ulang dan rutin,
sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contohnya, strategi pemasaran untuk produk baru, pemberian cuti, pengambilan tugas akhir, dan lain sebagainya. Kemudian ada keputusan yang tidak terstruktur. Keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Informasi untuk pengambilan keputusan tidak terstruktur, tidak mudah didapatkan, dan tidak mudah tersedia, dan biasanya berasal dari lingkungan luar. Pengalaman manajer merupakan hal yang sangat penting dalam pengambilan keputusan tidak terstruktur. Contohnya adalah pemimpin perusahaan harus selalu bisa mengambil keputusan dengan cepat demi kelangsungan perusahaan. Pengambilan keputusan yang diambil berdasarkan informasi pasar yang harus selalu diketahui, seperti harga saham yang selalu berubah. Pemimpin harus bisa menyesuaikan keuangan perusahaan agar harga saham perusahaan pada bursa efek bisa selalu stabil. Selanjutnya, tahap-tahap pengambilan keputusan. Tahap-tahap pengambilan keputusan menurut James L. Gibson mengemukakan proses pengambilan keputusan seluruhnya terdiri atas 6 tahapan, yaitu pertama ada identifikasi masalah, memilih alternatif, mengembangkan alternatif pemecahan, implementasi keputusan, evaluasi alternatif pemecahan masalah, dan evaluasi dan pengendalian. Pertama, identifikasi masalah. Tahap ini meliputi kegiatan pengambilan informasi, proses informasi, dan pertimbangan yang mendalam. Organisasi dapat diukur dengan perbedaan antara tingkat hasil yang diharapkan pada perumusan, tujuan, dan sasaran dengan hasil yang dicapai sesungguhnya. Beberapa indikator yang dapat membantu dalam melihat permasalahan organisasi adalah penyimpangan kerja, kritikan orang lain, dan lingkungan. Mengapa identifikasi masalah penting? Karena tidak semua masalah bisa diselesaikan secara instan. Sehingga jika ada suatu masalah diperlukan identifikasi masalah agar dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih efisien dan solusi yang didapatkan lebih efektif. Selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi masalah, maka tahap selanjutnya adalah mengembangkan alternatif pemecahan masalah. Jadi, setelah kita tahu apa latar belakang masalah yang sedang terjadi, maka perusahaan harus melakukan investigasi pada lingkungan internal maupun eksternal agar dapat menemukan alternatif pemecahan masalah. Nah, mengembangkan alternatif pemecahan merupakan proses pencarian di mana lingkungan internal dan eksternal yang relevan dari organisasi diperiksa untuk memberikan informasi yang dapat dikembangkan menjadi alternatif yang mungkin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kirai. Baik. Selanjutnya yaitu kita masih membahas tahap-tahap pengambilan keputusan. Tahap-tahap pengambilan keputusan yang keempat yaitu, maksud saya yang ketiga yaitu evaluasi alternatif pemecahan. Pada situasi yang lain, manajemen lebih sering menghadapi situasi dengan kepastian yang tinggi. Dalam hal ini tidak mudah memperkirakan konsekuensi dari keputusan. Suatu resiko dengan tidak pasti berada di antara dari ekstern tersebut. Tahap selanjutnya yaitu memilih alternatif. Tahap keempat merupakan tindakan terpenting yaitu memilih alternatif terbaik di antara alternatif-alternatif yang telah dinilai dan dievaluasi. Tujuan alternatif ini adalah memecahkan masalah agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Walaupun manajer sebagai pengambil keputusan memilih alternatif dengan harapan mencapai sasaran, tetapi memilih keputusan tersebut harus tidak dipandang sebagai suatu aktivitas yang mandiri. Selanjutnya yaitu implementasi keputusan. Implementasi mencakup pencapaian keputusan itu kepada orang-orang yang terkait dan mendapatkan komitmen mereka pada keputusan tersebut. Oleh karena itu, pekerjaan manajer tidak hanya terbatas pada keterampilan memilih pemecahan yang baik, akan tetapi meliputi juga pengetahuan dan keterampilan yang perlu untuk melaksanakan pemecahan masalah tersebut menjadi perilaku dalam organisasi. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan pengendalian. Tahap ini adalah monitor dan evaluasi. Tahap ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan keputusan yang diambil mengenai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Jika ternyata tujuan tidak tercapai, maka manajer dapat melakukan respon dengan cepat.
Lalu selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Untuk menetapkan pilihan dari berbagai macam pengambilan keputusan yang baik secara rasional, inkremental, atau pengamatan yang benar yang terpadu dengan beberapa cara alternatif pilihan yang dipilih. Tentu harus mempunyai dasar-dasar nilai, norma-norma, atau pedoman tertentu yang dapat digunakan sebagai tahapan dalam menentukan pilihan teori yang tepat. Faktor-faktor diantaranya yaitu yang pertama adalah fisik. Fisik merupakan rasa yang dialami pada tubuh atau rangsangan secara langsung. Yang kedua yaitu emosional. Didasarkan pada perasaan atau sikap, orang akan bereaksi pada suatu situasi secara subjektif. Seperti yang kita ketahui juga, jika kita sedang marah atau bahagia, kita tidak boleh mengambil keputusan, karena itu akan mempengaruhi keputusan yang akan kita ambil untuk kedepannya. Dan yang ketiga yaitu ada rasional. Didasarkan pada tahap menggambarkan pengetahuan, orang-orang mendapatkan informasi secara langsung atau tidak langsung, namun dapat memahami situasi dari berbagai konsekuensinya. Yang keempat yaitu praktikal, didasarkan pada keterampilan yang kreatif dalam individual dan kemampuan melaksanakan. Seseorang akan mendapatkan potensi dari diri dan kepercayaan dirinya melalui kemampuannya dalam bertindak. Yang kelima yaitu interpersonal, didasarkan pada pengaruh jaringan sosial yang ada, kepercayaan diri seseorang dalam hubungan antar satu orang ke orang lainnya dapat menimbulkan pengaruh terhadap tindakan individual. Dan yang terakhir yaitu struktural. Pada ruang lingkup sosial, ekonomi, dan politik dan budaya, lingkungan mungkin mempengaruhi penting dalam perkembangan dan dapat memberikan hasil yang mendukung atau mengevaluasi suatu tingkah laku tertentu. Nah, kita sudah ada di akhir pembahasan, yaitu kesimpulan. Pengambilan keputusan menurut kami itu sangat penting sebagai salah satu pemecah masalah dalam kegiatan manajemen. Hal ini diharapkan dapat membantu kegiatan-kegiatan organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan kata lain, pengambilan keputusan ditunjukkan untuk memecahkan suatu masalah. Itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, apabila ada kesalahan dalam penyusunan materi, kami mohon maaf. Dan kelompok kami juga menerima saran serta kritik, karena kami juga masih dalam tahap belajar. Untuk itu, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.